Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 2, selalu berhemat energi. Materi kita pada pagi hari ini adalah IPS. Kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan. Di sini sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang ketersediaannya tidak cepat habis karena mudah terbentuk kembali. Contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, angin, sinar matahari, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya, batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, dan besi. Kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatannya di bidang pertanian. Ada pertama pertanian sawah. Sawah merupakan tanah yang dipersiapkan untuk menanam padi. Padi adalah hasil utama dari pertanian sawah. Jenis pertanian yang kedua adalah tegal. Tegal merupakan lahan kering yang ditanami tanaman jenis tertentu. Hasilnya antara lain jagung, singkong, dan tebu. Pertanian yang ketiga adalah pertanian ladang. Ladang merupakan tanah yang ditanami jenis tanaman tertentu dengan tidak diairi. Hasilnya antara lain gandum dan sayuran. Pemanfaatan sumber daya alam yang kedua di bidang perkebunan. Perkebunan pertama adalah perkebunan dataran tinggi. Terdapat di daerah dataran tinggi. Hasil dari daerah dataran tinggi ini antara lain teh, cengkeh, kopi, pala, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua adalah perkebunan dataran rendah. Perkebunan dataran rendah terdapat di dataran rendah. Hasil perkebunan dataran rendah contohnya adalah kelapa sawit. Pemanfaatan sumber daya alam yang selanjutnya di bidang perikanan. Yang pertama, perikanan laut. Perikanan laut dilakukan oleh masyarakat di pesisir pantai. Perikanan laut merupakan usaha menangkap ikan di laut. Perikanan laut ini menghasilkan ikan cakalang, kerapu, tongkol, tenggiri, cumi-cumi, dan ikan tuna. Yang kedua adalah perikanan darat. Perikanan darat adalah usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan di darat. Perikanan darat biasanya dilakukan di sungai, empang, danau, rawa, kolam, dan tambak. Hasil dari perikanan darat antara lain gurame,
lele, mujair, bandeng, gabus, dan koi. Manfaatan yang selanjutnya yaitu di bidang peternakan. Ada peternakan hewan ternak besar, antara lain ada sapi, kerbau, kuda. Yang kedua, hewan ternak kecil, antara lain kelinci, kambing. Yang ketiga, ada peternakan unggas, yaitu ayam, bebek, entok, puyuh. Akan membahas pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan. Indonesia sangat kaya dengan tanaman tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Di antaranya yang pertama ada temulawak. Manfaatnya sebagai obat tradisional. Yang pertama bisa digunakan untuk menjaga kesehatan hati, mengurangi radang sendi, menurunkan lemak darah, mengatasi MAH, melancarkan pencernaan, mengatasi gangguan ginjal, menyehatkan jantung. Ini adalah contoh gambar temulawak. Jenis tumbuhan selanjutnya yaitu lengkuas. Lengkuas sangat kaya akan manfaat, di antaranya digunakan sebagai bumbu dapur. Juga bisa digunakan sebagai obat tradisional, digunakan untuk mengobati rematik, mencegah penyakit tumor, menghambat pertumbuhan sel kanker, menambah nafsu makan, mencegah diare. Ini adalah contoh dari gambar lengkuas. Alam tumbuhan yang selanjutnya adalah kencur. Kencur bermanfaat untuk bumbu dapur, bahan minuman tradisional, sebagai obat tradisional, mengobati rasa sakit akibat terkilir, mengobati diare. Ini adalah contoh gambar kencur. Tanaman yang bisa dimanfaatkan selanjutnya adalah jahe. Jahe memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai bumbu dapur, sebagai bahan minuman, sebagai obat tradisional, membantu melancarkan pencernaan, mengatasi masuk angin, demam dan batuk, menyembuhkan sakit perut, mengurangi rasa sakit. Ini adalah contoh dari gambar jahe. Pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan selanjutnya yang terakhir adalah kunyit. Kunyit bermanfaat sebagai bumbu dapur juga, sebagai bahan minuman yang biasa kita seduh itu, sebagai obat tradisional untuk menurunkan demam, mengobati infeksi pada luka, mengobati MAH, menyembuhkan diare. Ini adalah contoh dari gambar kunyit. Anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tadi, ada tugas untuk kalian agar lebih memahami materi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Tugas IPS tema 2 pertemuan 1 yang pertama, silahkan kalian catat materi penting dari penjelasan tadi. Yang kedua, buatlah minuman dari salah satu tanaman yang sudah disebutkan dalam video. Kemudian kalian minum dan foto saat kalian meminum ramuan yang telah kalian buat. Selanjutnya kirimkan foto kalian ke Google Classroom. Jangan lupa untuk memberi nama dan nomor absen pada kolom komentar.
Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.